Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Nafi. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Semoga kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita, teman-teman kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap untuk memulai pelajaran pada pertemuan kali ini ya? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran fikih, yaitu tentang manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah. Sebelumnya kita telah membahas satu persatu tentang zakat fitrah, infak, dan sedekah. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan jelaskan tentang manfaat dari ketiga tersebut. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dengan harapan semoga apa yang akan kita pelajari ini diberi kemudahan dan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa alihi kiram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah. Kemudian bagaimana mengamalkan zakat fitrah, infak, dan sedekah. Kemudian keutamaan melaksanakan zakat fitrah, infak, dan sedekah. Langsung saja kepada manfaat zakat fitrah. Apa sih manfaat zakat fitrah itu? Manfaat zakat fitrah utamanya yaitu untuk membersihkan jiwa, sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat, kata-kata kotor, dan memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa mengeluarkannya sebelum sholat Idul Fitri, zakatnya diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat Idul Fitri, hal itu merupakan salah satu dari sedekah. Nah, jadi tentang zakat fitrah sendiri, bagaimana waktunya sudah dijelaskan dulu pada pembahasan zakat fitrah. Kemudian manfaat zakat fitrah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu membersihkan dari sifat kikir dan akhlak yang tercela. Kemudian yang kedua, mendidik diri menjadi sifat pemurah dan akhlak terpuji. Ketiga, sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kekayaan yang diberikan. Kemudian terakhir, keempat, guna mendekatkan hubungan kasih sayang terhadap sesama muslim. Ini beberapa manfaat secara umum zakat fitrah. Nah, kita tahu zakat fitrah itu juga suatu kewajiban atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari salah satu rukun Islam, syahadat, sholat, zakat. Ini hukumnya adalah fardu ain. Nah, ini secara umum manfaat dari zakat fitrah. Kemudian
lanjut pada manfaat dari berinfak. Manfaat infak yaitu untuk kepentingan keagamaan. Nah, infak juga sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, pembahasan tentang infak. Nah, ini manfaat sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 261, yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. 1 biji menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas dan Maha mengetahui. Jadi ketika kita berinfak, ketika kita memberikan, nah, 1 itu umpamanya, ini perumpamaan, seperti sebutir biji itu tumbuh menjadi 7 tangkai, kemudian di setiap tangkai itu ada 100 biji. Nah, jadi Allah akan melipat gandakan ketika seorang dengan ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak. Kemudian manfaat secara umum diantaranya yang pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melatih kepedulian sosial kita, membantu sesama yang mungkin membutuhkan. Kemudian ikut meringankan beban orang lain yang sedang kesusahan. Kemudian dapat mempererat ukhuwah Islamiyah. Ini beberapa manfaat dari infak. Kemudian lanjut pada manfaat sedekah. Nah, manfaat sedekah ini bersifat umum. Kalau infak tadi itu hanya meliputi harta yang kita berikan. Kalau sedekah ini bersifat umum, juga harta tapi juga tenaga dan lain sebagainya yang telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya tentang sedekah. Nah, ini manfaat sedekah sebagaimana hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tiada suatu hari pun di mana hamba bangun pagi-pagi kecuali 2 malaikat turun ke bumi, lalu salah satu akan berdoa, ya Allah, berilah gantinya kepada orang-orang yang suka bersedekah. Sementara 1 malaikat berdoa, ya Allah, datangkanlah kerusakan pada orang-orang yang bakhil. Nah, ini salah satu hadis tentang manfaat sedekah, bahwasanya itu setiap paginya ada 2 malaikat yang turun, yang satu mendoakan untuk orang yang bersedekah dan satunya juga berdoa kepada orang yang pelit yang tidak ingin bersedekah. Nah, Pak, kita tahu surga itu tidak dihuni oleh orang-orang yang bakhil. Nah, ketika kita mempunyai rezeki, kita bisa berbagi kepada sesama. Ini manfaat sedekah secara umum. Yang satu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, menghidupkan sifat dermawan. 3, menambah keberkahan harta yang dimiliki. Sebagaimana hadis yang disebutkan, ketika kita niat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, 1 biji tersebut itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah apa yang kita berikan itu menjadi berkah. Kemudian yang keempat, sebagai rasa syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin ketika kita memberi itu, kita itu tidak akan kekurangan. Insya Allah Allah akan membalas apa yang telah kita beri atau apa yang niat kita untuk memberi tersebut. Allah akan memberi balasan. Tetapi kita juga tidak boleh mengharap balasan dari orang-orang yang kita beri. Kita niat lurus karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana ini mengamalkan zakat fitrah, infak dan sedekah? Dalam melaksanakan perintah Allah tentu harus mengetahui dasar hukumnya yang jelas.
sehingga kita bisa melaksanakan zakat fitrah, infak, sedekah dan dengan benar. Nah, maka perlunya kita belajar bersama tentang zakat fitrah, infak dan sedekah agar kita mengetahui apa hukumnya dan bagaimana pelaksanaannya. Nah, dari zakat fitrah sendiri itu hukumnya adalah fardhu ain, adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika kita meninggalkan atau tidak melaksanakan maka kita akan menanggung dosa. Kemudian infak maupun sedekah ini hukumnya sunnah. Kalau infak sunnah muakkad, kalau sedekah sunnah, tetapi juga ada yang wajib. Nah, itu juga sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, seperti menafkahi keluarga, nah itu suatu kewajiban. Nah, itu yang bersifat wajib. Nah, sunnah itu ketika ada orang yang membutuhkan, kita memberi bantuan makanan atau tenaga. Nah, itu yang sunnah. Nah, kemudian bagaimana cara memberikan zakat fitrah, infak, sedekah itu? Nah, kita bisa berikan sendiri kepada yang berhak menerimanya. Ketika ada orang yang membutuhkan, kita tahu, oh orang itu membutuhkan, kita bisa memberinya langsung. Atau kita berikan kepada panitia di masjid, mushola atau langgar, madrasah yang menyelenggarakan pengumpulan zakat fitrah, infak, sedekah. Nah, biasanya kan ketika zakat fitrah itu juga ada panitia-panitia yang berkumpul di masjid itu, nah menampung zakat fitrah. Nah, kemudian panitia tersebut itu akan membagikan kepada sekitar yang membutuhkan. Atau kita bisa berikan kepada lembaga penerima seperti Lazis, Badan Amil Zakat Infak Sedekah Lazisnu, Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama atau Lazisnu, Lazis MU, Muhammadiyah atau lembaga yang lainnya. Kemudian keutamaan melaksanakan zakat fitrah, infak, dan sedekah. Nah, kita pahami bersama bahwasanya dari ketiga tersebut itu tujuan utamanya adalah untuk membersihkan jiwa dan harta. Untuk membersihkan jiwa khususnya zakat fitrah, yang mana zakat fitrah itu hukumnya adalah fardhu ain. Kemudian infak adalah sunnah muakkad, sedekah itu sunnah. Dari ketiga tersebut itu sangat banyak keutamaannya. Tetapi yang paling penting adalah ikhlas, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita percuma ketika kita rajin zakat fitrah, infak, sedekah, tetapi niat kita tidak untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Kurang lebihnya, salah katanya, Bapak minta maaf. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.